Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat umur, nikmat waktu, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa memasuki tahun baru Hijriah 1446. Maka otomatis kita akan mengingat kembali hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah, di mana Islam menggunakan penanggalan Hijriah di masa Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, karena peristiwa hijrah adalah awal kebangkitan Islam, awal kejayaan Islam, awal tampaknya simbol-simbol Islam atau syiar-syiar Islam. 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah di Mekah dan sekitarnya. Dari usia beliau 40 tahun sampai usia beliau 53 tahun. 3 tahun pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi, menghasilkan 40 pengikut. Dimulai dari keluarga beliau terlebih dahulu. Istri beliau Siti Khadijah, pembantu Siti Khadijah Zaid bin Harithah, pembantu Rasulullah peninggalan ayahnya Ummu Aiman Barkah Al-Habasyiyah. Begitu juga di rumah Rasulullah ada sepupu beliau yang dirawat dari kecil, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah mengajak sahabat terdekatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengajak teman-temannya, Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah.
sampai berjumlah 40 dakwah secara sembunyi-sembunyi. Orang yang faktilas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin anda jamaah Baitul Mukminin ya, mau berangkat sama saya, ya, kita namanya umroh sirah nabawiyah, tempat-tempat yang pernah disinggahi oleh Nabi Muhammad SAW. Di Madinah aja ada 15 tempat, satu hari selesai karena dekat. Kemudian Rasulullah SAW masuklah ke kota Madinah. Ini kotanya masuk, banyak rumah-rumah. Rasulullah masuk, mereka rebutan ontaknya itu ditarik supaya ke rumahnya. Tapi Rasulullah mengatakan da'uha fa inna ma'murah. Biarkan onta ini jangan dipegang talinya, karena onta ini langsung diperintah oleh Allah di mana saya akan tinggal. Kemudian ontanya itu langsung duduk di depan rumahnya sahabat Nabi namanya Khalid bin Zaid, dikenal dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Namanya Khalid bin Zaid. Makamnya beliau ada di Turki. Ada di Istanbul. Sahabat Khalid bin Zaid Abu Ayyub Al-Ansari. Akhirnya beliau masuk ke rumah itu, barang-barangnya diturunin oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian ontaknya dibawa oleh nama sahabat Nabi namanya As'ad bin Zurarah, dibawa. Rasulullah tinggal di bawah, kemudian keluarganya Abu Ayyub ada di atas, supaya orang-orang banyak yang ketemu Rasulullah langsung enak. Dan hampir setiap hari itu Rasulullah dikasih makanan banyak, disuguhi makanan. Dan anak-anak kecil, laki perempuan, semuanya ngumpul ya di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, bawa rebana yang nggak ada kelincingannya, nabuh qasidahan, salawatan muji Nabi Muhammad. Nahnu jawarin min Bani Najjar ya habbaza Muhammadin min jar. Kami anak-anak kecil dari Madinah, alangkah beruntungnya kami punya tetangga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah itu Rasulullah SAW berapa tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, dan sebelahnya Rasulullah SAW itu ada tanah kosong milik dua anak yatim, dibeli oleh Rasulullah SAW, yang kemudian dibangun Masjid Nabawi. Persisnya rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari itu dekat masjid. Kalau kita ziarah makam Rasulullah, begitu keluar pintunya belok kanan, nah disitulah tepatnya rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Sekarang sudah jadi area masjid. Nah kemudian Rasulullah SAW setelah bangun masjid, Rasulullah perintahkan, ingat, ada Abdullah bin Uraikid masih di situ. Rasulullah perintahkan Abdullah bin Uraikid untuk menjemput keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Siti Fatimah, kemudian Ummu Kulsum, kemudian Ummu Aiman pembantunya, Zaid bin Harisa pembantunya, kemudian keluarganya Sayyidina Abu Bakar, Siti Asma yang menikah dengan Zubair bin Awam dalam keadaan hamil. Siti Asma istrinya Zubair bin Awam dalam keadaan hamil. Maka sampai di Madinah lahir. Oleh karena disebutkan sahabat muhajirin yang lahir pertama kali di Madinah adalah anaknya Zubair bin Awam dan anaknya Asma binti Abu Bakar. Siapa namanya? Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair bin Awam. Ini anak muda. Rasulullah wafat, dia masih berusia sekitar 11 tahun. Tapi banyak meriwayatkan hadis, pinter dia. Dan ini anak muda yang pernah minum darahnya Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Zubair pernah minum darah bekamnya Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi doakan tidak akan tersentuh api neraka. Siapa? Abdullah bin Zubair. Anaknya juga Asma binti Abu Bakar. Dan begitu juga Siti Aisyah. Begitu juga Abdullah bin Abu Bakar, yang mana memberikan info yang tadi. Berangkat semuanya. Ini namanya hijrah Ahlul Bait. Hijrahnya keluarga Nabi Muhammad dan keluarganya Sayyidina Abu Bakar. Sampailah mereka di Madinah juga, dan Islam jaya. Islam bangkit. Sampailah 1 tahun di Madinah, ada perintah untuk jihad. Melawan orang yang melawan Islam. Dan di tahun 2 Hijriah ini mulailah
syariat puasa, syariat zakat, dan lain sebagainya. Dan kemudian Rasulullah SAW menyusun kekuatan terus di Madinah, sampai 8 tahun di Madinah, akhirnya kota Makkah berhasil dikuasai oleh Islam. Makkah disucikan dari noda-noda jahiliyah. Dan semuanya itu disebabkan karena hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit hikmah yang bisa kita ambil adalah setelah peristiwa Fathu Mekah, menaklukkan kota Mekah tahun 8 Hijriah, Mekah dikuasai, Rasulullah mengatakan begini, la hijrata ba'dal fathi. Sudah nggak ada lagi namanya hijrah dari Mekah ke Madinah, karena ini hijrah ini dari Mekah Madinah fadilahnya langsung dalam Al-Qur'an langsung. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus shadiqun. Jadi orang-orang muhajir ini keluar dari Mekah ini nggak bawa apa-apa. Yang kaya boleh keluar dari Mekah, tapi nggak boleh bawa duit. Kita nggak boleh sama orang-orang kafir. Abdurrahman bin Auf kaya, mau hijrah ikut Nabi Muhammad, silahkan keluar dari Mekah, tapi jangan bawa banda kamu, jangan bawa duit kamu, jangan bawa bisnis kamu. Nggak apa-apa, yang dibawa ilmu biar jadi kaya. Sayyidina Utsman bin Affan keluar dari Mekah, hijrah, nggak bawa apa-apa, nggak boleh bawa duit, tapi apa? Bawa ilmu supaya bisa menghasilkan uang. Akhirnya kaya lagi mereka di Madinah, kaya lagi. Jadi min diyarihim wa amwalihim, diusir dari rumahnya, begitu juga hartanya juga nggak boleh dibawa. Rumahnya dan hartanya masih ada di Mekah. Nah, setelah Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, Mekah dikuasai Islam, kata Rasulullah, hijrah